Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan energi cinta asmara dari Katanya Tarot Indonesia untuk kalian di bulan Agustus 2021. Pembacaannya akan terbagi dua seperti biasa, adalah single duluan terus couple ya. Tapi aku mau ingatkan, sebelum kalian lanjut ke dalam pembacaan kalian, kalian harus selalu ingat bahwa readingan ini adalah readingan yang umum dan general, bukan private reading, bukan personal reading. Jadi kalau memang tidak sesuai sama kalian, tidak nyambung sama kalian, tidak resonate sama kalian, ini bukanlah readingan untuk kamu. Jangan kamu paksakan ya, karena tidak akan resonate untuk semua orang ya, selalu diingat itu. Termasuk kalau kamu tidak cocok sama cara aku menyampaikan. Karena aku orangnya suka ngomong. Kadang-kadang panjang ngomongnya. Jadi kalau kamu tidak suka sama orang yang ngomongnya panjang, mendingan di skip aja, silakan move on ya. Dan kalau misalnya pembacaannya menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Terima kasih, salam sehat semuanya, dan aku harapkan yang terbaik untuk kalian. Sampai ketemu di readingan kalian masing-masing. Hai Leo, ini adalah pembacaan energi cinta asmara untuk kalian Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Leo bulan Agustus 2021. Kita akan mulai dari yang single dulu, nanti kita lanjut ke yang couple-nya. Oke? Oke. The Devil. The Devil card. Buat beberapa dari kamu, ada sesuatu yang mengikat, yang kayak kamu tuh di bawah kontrol atau di bawah kendali. Bisa jadi ini adalah seseorang, ataupun ini adalah masa lalu yang masih belum bisa kamu lepaskan gitu ya. Kamu masih control by gitu loh, dikontrol oleh perasaan-perasaan, pikiran-pikiran yang menjadi udah sebenarnya udah lewat gitu ya. Ataupun di sini kamu mungkin merasa bahwa situasi dan keadaan yang kamu hadapi pada saat ini itu mulai rasanya kurang sehat gitu loh untuk keberlangsungan hidup kamu, mentally, emotionally, bahkan physically gitu ya. Ada sesuatu yang mempengaruhi kamu dan kamu mungkin sulit untuk bisa mengontrol ataupun melepaskan diri kamu dari hal tersebut, hal yang menurut kamu udah nggak enak, udah nggak baik, udah nggak bagus gitu loh, dampaknya udah nggak positif dampaknya. Atau ini adalah kamu dealing dengan seseorang yang manipulatif gitu ya, bisa memanipulasi kamu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dengan mempergunakan perasaan kamu ataupun mempergunakan situasi. Oke, mari kita lanjut dan lihat ada cerita apa, energi dari the past-nya ya. Death card. Karena ini di dalam pembacaan single, tapi aku merasakan seperti kamu ini dealing dengan seseorang. Dan mungkin ini ada yang mempertahankan supaya hubungannya ya seperti ini. Tapi mungkin tidak mau ada komitmen. Jadi ada di dalam satu hubungan tapi tidak ada status dan komitmen yang jelas. Dan buat beberapa dari kamu mungkin berusaha untuk menyudahi ataupun mengakhiri hal ini, tetapi sulit karena ya ada banyak alasannya gitu. Mungkin dikarenakan orangnya pintar gitu ya, pintar memutar kata, pintar ya membuat kamu tuh jadi nggak bisa kemana-mana seperti ini. Ada hal-hal yang dia tawarkan, ada hal-hal yang dia sodorin yang membuat kamunya jadi sulit untuk menolak. Ada sesuatu yang dipertahankan walaupun mungkin sudah berakhir ataupun
sudah ingin diakhiri, tetapi ada seseorang yang mungkin masih bertahan dan tidak mau hal ini tuh berakhir. Two of Wands seakan-akan kayak nggak bisa memutuskan, nggak bisa, gue nggak tahu harus bagaimana, kayak nggak punya pilihan mungkin buat beberapa ya, nggak tahu apa yang harus gue lakukan saat mungkin orang ini menawarkan cinta gitu ya, memberikan perhatian, memberikan kasih sayangnya, jadi kelepek gitu. Six of Wands. Tapi ada sesuatu yang kamu inginkan yang nggak bisa mereka kasih, dan mungkin ini yang membuat mereka berkelit gitu loh. Buat beberapa dari kamu nggak punya satu status ataupun satu hubungan yang jelas dengan seseorang di mana dia mungkin sudah memiliki orang lain ataupun ini adalah kamu. Tapi ini adalah pembacaan single. Ya, jadi mungkin kamu dekat dengan seseorang tapi dia tidak bisa memutuskan. Mungkin spesifik sekali buat Leo. Mungkin hanya satu orang bahkan. Tapi ada hal yang kamu inginkan tapi nggak bisa kamu dapetin gitu loh, nggak bisa dia wujudin. Cuman dia selalu punya excuses, dia punya alasan, dia bisa merangkai kata dan dia tahu kelemahan kamu, masalahnya. Three of Wands. Dan mungkin orang ini back and forth ya, in and out dalam hidup kamu tuh, datang pergi, sehingga ya kamu nggak ngerti ini apa sih. Dan masalahnya ya kamu dikendalikan dengan orang ini. Ace of Wands. Tapi kalau aku lihat semakin hari semakin kamu ngelihat ini gitu ya, situasi dan kondisi ini, kamu jadi capek untuk menunggu dia. Buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah orang yang tinggal di beda lokasi gitu ya, negara, kota, dan lain sebagainya, dimana dia mungkin menjanjikan sesuatu tetapi kamu tidak bisa mendapatkan sesuatu hal yang solid dari orang ini. Ace of Wands, kamu mulai mungkin kehilangan kesabaran kamu, udah mulai begini-begini aja ya, nggak ada juntrungannya, begini-begini aja ya, nggak ada apa ya, nggak ada sesuatu yang jelas gitu loh. Pastinya capek. Judgment. Kamu ingin ada perubahan, kalaupun memang orang ini pengen sama kamu pengen ada sesuatu perubahan, dan ini kamu pengen kan sesuai dengan apa yang menjadi proposal kamu gitu. Ini ada wake up call. Dan mungkin ini kamu kasih ultimatum. Seven of Swords. Iya, kalau yang aku lihat di sini, ini kamu dealing dengan orang yang timbul tenggelam, pergi datang, pergi lama, kamu udah capek nunggu, udahlah, udah, gue udah capek, udah nggak selera lagi, gue udah nggak bisa diginiin. Kamu mungkin juga udah, gue harus bikin keputusan. Begitu dia datang lagi, meleleh lagi kamunya. Karena apa? Dia pintar, dia tahu kelemahan kamu. Kenapa? Seven of Swords. Kembali lagi
kembali lagi ke jalur itu, di mana kamu mungkin udah berusaha keluar dari jalan nih. Wah, di sini nih gue udah nggak sehat nih, ini udah nggak bener nih gue. Udahlah, gue ambil jalan lain. Gue nggak mau lagi jalan sama ataupun berhubungan ataupun urusan sama orang ini. Udah, gue jalan lain. Dia manggil-manggil, dia dia manggil-manggil, kamu ikut lagi ke situ, gitu. Harus punya hati yang teguh, Leo. Ten of Cup dalam keadaan terbalik. Eight of Cup sih. Ini adalah indikasi di mana ada orang kembali lagi, sudah pergi, kembali lagi, sudah pergi, kembali lagi. Dan ini bukan cuma dilakukan sekali saja. Dan kamu mungkin berharap, udahlah dia saat ini pergi, udah. Jangan sampai lu balik lagi. Karena mungkin kamu sendiri tahu, gue ini lemah sama dia. Jadi kamu mungkin ngarepin, udahlah kalau emang lu pergi, lu nggak perlu balik lagi. Gue pengen ngebedahin hidup gue gitu. Ten of Cup in reverse. Datangnya mereka tidak seperti apa yang kamu harapin. Walaupun kamu selalu meleleh, tapi kamu tuh punya harapan supaya mereka nggak ganggu kamu lagi. Karena apa? Nih, mereka mungkin membawa satu dampak yang kurang baik ke dalam kehidupan kamu. Dan ini mulai mengganggu pikiran kamu, mulai ngeganggu perasaan-perasaan kamu gitu. Six of Cup, iya bener, datang lagi. Ini 3 kartu loh. Mungkin kalau kamu bukan, nih, ini cuman buat yang kena aja. Dan selalu sih yang namanya aku baca tuh ya buat orang yang kena aja. Tapi kan nggak semuanya ya. Kalau kamu enggak, berarti ini bukan readingan buat kamu. Tetapi, kalau aku lihat dari ceritanya, ini tuh udah 3 hit gitu loh. Kartunya keluar semua. Dung 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 gitu. Iya. Ada orang dari yang sudah kamu pikir masa lalu datang lagi. Pergi, datang lagi. Pergi, datang lagi. Yaitu timbul tenggelam. Ngadepin orang kayak gitu ya susah, capek lama-lama. Tapi selama kitanya nggak punya satu satu apa ya, kitanya nggak kuat gitu loh ngelawan mereka, yang ada kita akan tetap terus-terusan terkontrol dengan apa yang mereka mau. Iya, mereka ini orangnya berubah-berubah. Berubah-berubah. Di saat kamu pikir dia A, dia jadi B. Di saat kamu pikir dia B, dia jadi A. Di saat kamu pikir dia udah pergi ninggalin kamu, dia datang. Di saat kamu berpikir dia bakal datang, dia nggak datang-datang. Dia ngomong A, tapi besoknya dia ngomong B. Gitu loh. Orangnya tuh, kamu nggak tahu anginnya dia mau kemana. Ya, Seven of Cup, iya, ini hanya membuat kamu bingung. Bingung. Tapi, yang selalu aku berusaha ingatkan di saat aku reading dan melihat situasi seperti ini. Dan mungkin ini kamu, gimana dong caranya supaya gue bisa lepas? Gimana dong caranya supaya gue bisa nggak kemakan sama omongan dia? Gimana dong caranya supaya gue bisa 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 apa ya, bisa memprotek diri gue? Ya kamunya harus tegas. Kamu nggak bisa mengontrol orang lain. Mereka harus gimana, itu nggak bisa kamu kontrol. Yang bisa kamu kontrol adalah diri kamu sendiri. Gitu loh. Jadi sikap kamu itu yang bisa kamu kontrol. Begitu. Ya, kalau enggak, kamu akan terus-terusan bingung dengan orang ini maunya apa, dan kamunya akhirnya jadi terombang-ambing di situ aja, nggak kemana-mana.
muter, 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 muter sebelum ada keinginan ataupun kamu mengambil langkah untuk memutus lingkaran itu akan tetap begitu gitu loh. Kamunya akan ngebulet aja di situ gitu ya Leo. Ini adalah readingan untuk kalian yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Leo couple, Leo yang berpasangan. Ini readingan untuk kamu, cerita cinta dari Katanya Tarot. Agustus 2021. Page of Cup. Buat beberapa dari kamu, ada satu cinta perasaan yang timbul, hadir ya. Buat beberapa dari kamu mungkin ini ada masalah ataupun ada hubungannya dengan anak gitu ya, ataupun pregnancy atau kehamilan ya buat beberapa dari kamu. Tapi aku lihat ada satu hal yang membuat perasaan kamu tuh mungkin jadi berbunga-bunga ya. Oke. Magician, tapi kamu Magician card dalam keadaan terbalik. Tapi mungkin perasaan ini membuat kamu tuh takut atau khawatir. Ataupun kurang bisa percaya bahwa hal ini tuh hal ini tuh seperti apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan. Gitu loh. The Sun card. Leo, ini adalah kartu kamu. The Sun card. Happy, 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 joy, joy, joy. Oke, berhubungan juga dengan ini si Page of Cup. Mungkin saat hadirnya sesuatu atau seseorang atau perlakuan seseorang terhadap kamu, kamunya merasa khawatir, tetapi di lain pihak kamu pun merasa satu kebahagiaan, satu hal yang membuat kamu tuh ya ini seperti ini rasanya, kehangatan, semuanya indah. Gue rasanya ingin apa ya ya pokoknya hal-hal kayak itulah. Hierophant, buat beberapa dari kamu ini bisa jadi, buat beberapa mungkin pasangan kamu itu mau mengajak kamu membawa hubungan ini, hubungan kamu dengan dia, orang yang kamu dealing ini, ingin mengajak kamu untuk meningkatkan lagi hubungan kalian supaya lebih dalam, lebih serius. Pengen punya masa depan sama kamu. Buat yang belum menikah ya. Buat yang belum menikah. Mungkin mereka mau menikah. Mengajak kamu menikah. Mereka akhirnya memilih kamu untuk dia komit dengan kamu. The Tower card. Tapi buat beberapa dari kamu, mungkin berita ini adalah sesuatu yang mengejutkan. Untuk kamu tuh mengejutkan. Kayak mungkin disambar geledek di tengah hari bolong. Gue gak nyangka bahwa dia bakal melakukan hal ini, dia akan dia nawarin gue ini, dia ngasih gue ini gitu ya. Jadi ada sesuatu yang shocking gitu loh, mengejutkan untuk kamu. Tetapi buat beberapa dari kamu, mungkin apa yang kamu pikirkan itu tidak seperti apa yang kejadiannya tuh nggak seperti apa yang kamu pikirin gitu loh. Buat beberapa dari kamu ini merupakan konflik. King of Pentacles. Iya, ini seperti kayak di luar rencana, di luar dugaan, di luar harapan, di luar apa yang menjadi planning gitu loh.
keluar jalur. Buat beberapa dari kamu, oke, ini spesifik sekali. Kamu bisa jadi ada di dalam satu hubungan, tapi ada orang yang mendekati kamu. Dan ini menimbulkan satu konflik, tapi kamu masih belum mau mengambil apa ya, keputusan gue mau milih siapa ataupun gue harus ngapain, ya gue jalanin aja. Tapi ini mungkin spesifik sekali ya untuk uh, sebagian ataupun mungkin bahkan cuma satu orang Leo. Itu seperti itu. Tapi kalau yang aku lihat di sini, ada sesuatu yang membuat kamu seneng, membuat kamu happy, satu perencanaan mengenai hubungan kamu dengan seseorang, tetapi berjalan dengan waktu, ini kok berubah dengan keluarnya si Tower card dan si apa ya, si King of Pentacles dalam keadaan terbalik, seperti rencana yang keluar dari rencana. Ace of Swords, nggak tahu kamu harus apa yang harus gue lakuin, apa yang harus gue perbuat, bagaimana menyikapi hal ini. Dan mungkin itu kamu berpikir bahwa orang yang kamu dealing pada saat ini adalah orang yang pelin-pelan, orang yang nggak bisa mengambil satu keputusan, orang yang jelimet, yang ngebulet aja dengan pikirannya yang mungkin complicated ataupun ruwet, sehingga kamu kadang merasa perasaan kamu itu kayak dipermainkan, kadang dinaikin, kadang dijatuhin, kadang dinaikin, kadang dijatuhin, dan kamu nggak mengerti dia ini maunya apa sih, rencana dia tuh maunya apa sih, dia tuh pengen nggak sih punya masa depan ataupun punya sesuatu yang lebih ataupun sesuatu yang lebih berkembang atau maju dari hubungan gue dan dia. Karena kamu melihat orang ini dengan apa yang dia sudah apa ya, udah diomongin ke kamu, udah dijanjiin kata-katanya dan lain sebagainya, yang sempat membuat kamu mungkin melambung tinggi. Itu kayak rasanya gitu ya, rasanya kok kayak diambrukin lagi gitu. Di Empress. Iya, ini dua kartu ini menandakan ada signal mengenai pregnancy ya, atau kehamilan. Mungkin salah satu orang di dalam hubungan ini, entah kamu atau pasangan kamu, pregnant gitu. Tapi ada masalah mengenai masalah kehamilan. Ya, tapi nggak semua Leo lah hamil ya. Cuman ada satu hal yang ingin kamu wujudkan menjadi satu kenyataan. Tapi agak sulit dikarenakan keribetan cara berpikir. The Hangman in Reverse. Kamu takut untuk menjadi victim. Takut menjadi korban di dalam situasi ini terus-menerus, dan kamu ingin berusaha untuk lepas dari situasi yang begini-begini saja. Karena buat kamu, kalau yang aku lihat, sepertinya hubungan ini kok masa depannya tuh kayak blur. Kamu nggak tahu orang ini serius atau enggak, dan mungkin ini adalah permintaan kamu di mana kamu pengen adanya satu keseriusan dari mereka. Cuman mereka mungkin gini, orang yang nggak berpikir panjang, ya dia pengennya mungkin, udahlah jangan terlalu pikirin yang jauh-jauh, udah kita pikirin aja yang sekarang, kita nikmatin aja yang sekarang. Masalahnya, kalau sampai menikmati apa saja yang sekarang, salah satu itu
Kalau sampai terjadi ada hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan, kalau kamu berhubungan dengan orang yang nikmatin aja yang sekarang, gua masih belum mau mikirin masa depan. Kalau sampai terjadi hal yang harus dipertanggungjawabkan, dia bisa nggak masalahnya gitu. Karena kalau yang aku lihat di sini, kamu butuh melihat dari sisi sudut pandang lain mengenai situasi kamu. Kadang-kadang kita harus keluar ataupun harus pindah gitu ya dari posisi kita ke posisi lain untuk melihat apa sih yang kita jalani dan dengan seseorang gitu ya. Karena kadang-kadang saat orang itu ada di situ terus menerus, dia merasa kayak ya nggak apa-apa dan akhirnya terus menerus seperti itu. Cuman kadang-kadang di saat dia sudah menggeser posisinya, dia ngelihat cerita itu dari sudut sisi pandang lain, dia akan melihat kok ceritanya seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya kalau aku baca tarot, itu yang menjadi tujuan aku. Ngajak kamu untuk apa ya, duduk di samping aku ngelihat cerita ini, kalau ini berhubungan dengan kamu gitu ya. Kalau apa readingannya berhubungan dengan kamu. Ngambil kamu dari aktor di dalam cerita ini ditarik keluar dan coba kamu perhatikan cerita ini. Menurut kamu ada yang salah apa enggak? Menurut kamu ada yang enggak bener enggak? Dan kira-kira kamu akan melakukan apa kalau kamu jadi orang itu? Dan seringnya saat kamu enggak keluar dari posisi itu, kamu agak sulit untuk berpikir apa yang harus kamu lakukan. Jalan keluarnya, solusinya gitu. Page of Wands, Six of Cup. Iya, kamu nih pengen pengen membawa hubungan ini untuk maju, maju, maju ke depan, untuk lebih berkembang, untuk lebih dalam, untuk lebih serius. Kamu nggak pengen begini-begini aja. Ya, kamu nggak pengen begini-begini aja. Tapi, ya itu, apa yang kamu inginkan, itu masih belum menunjukkan wujudnya. Dan kamu mungkin udah mulai banyak bertanya-tanya kalau aku lihat di sini. Nine of Pentacles, Three of Cups, Eight of Swords. Buat beberapa dari kamu, orang ini ya orang yang masih banyak main-main gitu ya. Ya tentunya kalau begini cara berpikirnya ya orangnya ya belum pikir panjang. Mungkin usianya sudah terbilang dewasa tapi kelakuannya belum, cara berpikirnya belum. Dia masih banyak main, aktif di dalam kehidupan sosialnya. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu melihat bahwa orang ini um, orang yang walaupun di dalam hubungan tapi sifat dan kelakuannya yang kamu perhatikan kayak orang single gitu. Orang ini kalau yang aku lihat tuh kayak ada sesuatu yang mengikat dia, sesuatu yang merestrik dia, sehingga dia nggak untuk jalan ke depan dan mewujudkan apa yang kamu inginkan ini, itu tuh seperti ada hambatan gitu loh. Dia mungkin orang yang terlalu peduli dengan apa pandangan orang, apa kata orang, apa orang-orang lain, terutama teman-temannya dia itu, dia lebih dengerin mungkin daripada kamu. Tapi dia tuh banyak ketakutan. Kalau yang aku lihat tuh banyak ketakutan. Ada hal yang bikin dia nggak bebas dalam mengambil tindakan. Kalau aku lihat di sini. Dan ini berhubungan dengan satu ikatan. Ya.
Buat beberapa dari kamu mungkin orang ini ada di dalam satu ikatan sehingga ya jalannya sama kamu jadi kepentok. Cuman kamunya sendiri walaupun udah mulai muncul keraguan-keraguan, muncul mulai capek dan bosan ya karena ya hubungannya begini-begini aja. Kamu pengen sesuatu yang punya masa depan tetapi kamunya sendiri masih bingung untuk mengambil satu keputusan, satu tindakan, satu sikap terhadap orang ini walaupun kamu ingin lepas. Cuman ada sesuatu yang kamu rasanya mungkin kamu masih pengen kayak punya kontrol akan apa yang menjadi hasil dari situasi ini. Kamu pengen apa ya sesuai dengan ekspektasi kamu. Tapi sekarang ini kejadian dan situasinya apakah mendukung ke situ atau enggak? Itu hanya bisa kamu yang menentukan. Jadi lihat dari sudut sisi pandang lain ya. Kalau memang kamu mau keluar, disitulah terdapat solusinya. Kita lihat ada siapa aja di sini. Aku lihat sih yang kencang tuh ada Taurus, ada Aries, ada Capricorn, ada Pisces, ada Gemini, Aries lagi, Libra, Virgo. Itu yang aku lihat kencang ya. Terima kasih sudah nonton videonya. Semoga ada yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.